Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Mirasanti dari SMKN 52 Jakarta, Provinsi DKI Jakarta. Saya merupakan calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang aksi nyata pada penerapan modul 1.1 dengan model 4F, yaitu Facts, Feelings, Findings, and Future. Yang pertama yaitu adalah peristiwa. Pada pembelajaran saat ini, tepatnya di bulan Agustus, selama awal menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 9, mulai dari kegiatan eksplorasi konsep, ruang kolaborasi yang sangat aktif oleh fasilitator, serta didampingi oleh pengajar praktik, sampai dengan pertemuan tatap maya yang disampaikan oleh instruktur melalui elaborasi pemahaman, serta mempelajari dan berdiskusi dengan rekan sesama program pendidikan ini untuk saling bertukar pengalaman serta berdiskusi tentang filosofis pendidikan nasional yang dipelopori oleh Bapak Ki Hajar Dewantara. Setelah banyak belajar dan memaknai lebih dalam, ternyata filosofis akan makna pendidikan yang sesungguhnya baru saya maknai artinya secara dalam pada pendidikan ini. Gambaran tentang pendidikan dan pengajaran memiliki arti yang sangat luar biasa. Bahkan semboyan yang dulu hanya saya maknai secara dangkal, kini secara melekat menjadi pondasi saya dalam menuntun peserta didik sesuai dengan kebutuhan serta minat dan bakatnya. Pada jurnal Dwi mingguan saya yang pertama ini, saya memahami sebuah konsep bahwa anak terlahir ke dunia bukan sebagai kertas kosong, melainkan terlahir sebagai kertas dengan goresan samar-samar. Tugas kita yaitu sebagai pendidik menebalkan goresan garis-garis tersebut sebagaimana kita lihat ke arah mana goresan tersebut akan menebal. Jika ke arah yang lebih baik, kita perlu menuntun mereka untuk menebalkan goresan garis tersebut. Akan tetapi, jika arahnya adalah ke arah yang tidak baik, tugas kita yaitu menjaga agar goresan garis tersebut tidak menebal. Tentunya kita sangat paham ya, proses menuntun ini sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Selama menempuh pendidikan ini, saya merasa sangat bahagia. Saya bertemu dengan pengajar dan rekan-rekan yang hebat. Saya yang haus akan ilmu yang belum saya punya, merasa kalau saya banyak disuguhkan dengan pemikiran-pemikiran baru tentang makna pendidikan yang sesungguhnya. Belajar lebih dalam lagi akan konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara dan menerapkannya pada pembelajaran di kelas yang saya ampuh. Membangun bonding dan ikatan yang kuat antara saya dan peserta didik, bagaimana memahami kondisi mereka yang datang ke sekolah dengan membawa sebuah ransel yang berisikan masalah dari rumah, serta mendampingi dalam setiap proses yang mereka lewati untuk mencapai tujuan yang diinginkan, menjadi manusia yang merdeka secara lahir dan batin. Karena lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif akan mempengaruhi proses pembelajaran itu sendiri. Pembelajaran yang tidak kondusif dan monoton akan dirasa membosankan oleh peserta didik. Pelajaran yang saya dapat dari proses ini adalah memaknai kodrat anak secara harfiah, bahwa sejatinya anak terlahir dengan karakteristik, minat dan bakat yang berbeda-beda. Kita tidak bisa menyamaratakan kebutuhan akan masing-masing anak. Kodrat anak yang perlu kita pahami selanjutnya adalah bermain. Karena memang sudah menjadi kodrat mereka, bahwasanya mereka sangat senang bermain. Awalnya saya beranggapan kelas yang tenang dan tidak bersuara mencerminkan kesuksesan pada suatu pembelajaran. Mereka duduk dengan tertib dan disiplin pada meja mereka masing-masing. Akan tetapi setelah mempelajari banyak akan filosofi pendidikan ini, saya memahami bahwa kelas yang diinginkan anak bukanlah yang seperti itu. Mereka butuh untuk berdiskusi, bukan hanya dengan saya yang selaku pendidik, tapi juga dengan teman-teman sekelasnya.
Saya tidak perlu menyuapi mereka dengan ilmu-ilmu serta informasi yang saya punya. Mereka dengan bebas dan terarah mencari sumber informasi tersebut lewat berbagai media. Dan saya tidak lagi menjelaskan pembelajaran secara klasikal di depan kelas. Tugas saya hanya memantik mereka agar rasa keingintahuan menjadi aktif dan berkembang. Sesuai dengan konsep pembelajaran yang berpusat pada anak. Karena pada hakikatnya pendidikan adalah menghamba pada anak. Anak diberikan kebebasan. Kita sebagai pamong hanya mengarahkan dan menuntun mereka agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Ke depan tentu saya akan terus melakukan perubahan-perubahan, menciptakan pembelajaran kelas yang sesuai dengan tujuan dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Membuat suasana kelas menjadi nyaman serta menyenangkan. Bagaimana membuat murid untuk lebih menginginkan saya untuk mengisi kelas mereka. Menjaga sikap dan perilaku dengan murid agar selalu berada dalam suasana yang baik, harmonis, dan pada akhirnya kita dengan mudah membawa murid ke dalam target yang akan kita raih, sesuai dengan pembelajaran yang telah kita rencanakan. Di samping terhadap murid, saya juga akan menjaga sikap dan perilaku terhadap guru dan pegawai di sekolah. Selama ini hubungan saya dengan mereka penuh dengan keakraban, saling bantu dan saling mengisi. Dan pada akhir minggu ini saya meminta mereka untuk juga membuat voice note tentang pendapat mereka terhadap diri saya. Dan apa yang saya dengar dari rekaman mereka membuat saya sangat terharu dan berkesan. Kondisi inilah yang akan saya jaga agar tetap seperti ini. Berikut merupakan testimoni dari rekan sejawat saya, yaitu Ibu Triwulandari, bahwa beliau mengatakan bahwa saya mulai suka berbagi informasi, selalu menggunakan media online dan lebih bervariatif di kelas. Saya mulai aktif mencari info-info terkini terkait pembelajaran dan kurikulum. Juga disampaikan bahwa ternyata yang saya lakukan cukup memberi pengaruh terhadap guru lain. Walaupun saya sangat sibuk, ternyata saya tetap menjalankan tupoksi dengan baik, bisa membagi waktu sehingga semua tugas dapat terselesaikan. Begitu juga para murid banyak yang memberikan pendapat dan penilaiannya yang dapat saya simpulkan jika mereka senang belajar. Karena suasana belajar terasa berbeda dan mereka sangat terbantu dengan kehadiran saya. Berikut saya lampirkan dokumentasi tentang acara pembukaan program Guru Penggerak Angkatan 9 yang dilakukan secara daring. Saya juga didampingi oleh Pak Bahtiar selaku Wakakurikulum yang diamanahkan Bapak Kepala Sekolah untuk membersamai saya pada kegiatan Lokakarya 0. Kegiatan diskusi bersama fasilitator yaitu Bapak A. Budianto yang akrab saya panggil dengan sebutan Pak Abi, bersama juga dengan teman-teman yang menempuh pendidikan. Kita saling bertukar gagasan dan pengalaman. Kami juga didampingi oleh pengajar praktik yaitu Ibu Septiana Rahmawati. Berikut adalah kegiatan pembelajaran di kelas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.